Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bu Sugi, Pak Kemah dan Bapak Ibu. Hari ini kita akan melihat tayangan peer teaching dari Pak Hari. Silakan untuk mempersingkat waktu Pak Hari mohon untuk memulai peer teaching. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Era. Mohon izin, suara saya kedengaran jelas Ibu? Kedengaran jelas Pak? Ya, baik. Mohon maaf nantinya apabila ada gangguan karena saya lagi di sekolah. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan lancar. Yang terhormat Bu Sugi dan Pak Kemah selaku pendosen dan pamong pendamping kita di kelas B dan teman-teman semuanya, izinkan hari ini saya akan mencoba melakukan peer teaching ya. Nanti mohon masukan dan bimbingan dengan waktu alokasi kurang lebih maksimal 30 menit. Baik, teman-teman, saya akan menempatkan teman-teman sebagai anak-anak saya ya di kelas. Jadi mari kita bersama-sama mencoba praktek baik ini walaupun nanti ada kekurangan dari saya. Seperti biasa, teman-teman, saya mengawali kalau di luring itu biasanya siswa saya itu bergiliran memimpin untuk mengawali panganjali umat. Karena kebetulan semuanya agama Hindu sehingga selalu diawali dengan panganjali umat. Nah, di sini karena nantinya akan dilakukan secara peer teaching-nya secara PPL-nya secara luring. Jadi saya mohon nanti Pak Endra bisa memimpin panganjali umat ya Pak Endra ya. Setelah itu nanti akan bergiliran juga memimpin doa. Nah, itulah yang kebiasaan yang saya lakukan karena anak-anak guru datang ke kelas itu langsung dipimpin oleh bergiliran untuk panganjalinya. Baik, untuk itu saya akan mulai aja. Saya asumsikan saya sudah menuju ke kelas. Silakan, mohon izin Pak Endra bisa membantu. Pada asana, anak-anak, teman-teman silakan berdiri. Panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, terima kasih Pak Endra. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak. Pagi Pak. Baik, gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik Pak, Pak. luar biasa. Bapak lihat nih muka-mukanya sangat cerah sekali ya dan bahagia di pagi hari ini. Ya, baik anak-anak, sebelum kita lanjut ya, marilah kita berdoa. Siapa yang dapat giliran sekarang memimpin doanya anak-anak? Pak Sarya ya. Ya, sekarang gilirannya. Maaf, Sarya. Saya mohon izin saya panggil Sarya sebagai anak-anak. Silakan. Ya, cek. Ada suara. Ya, baik teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, persilakan. Selesai. Ya, baik, terima kasih Sarya, senang sekali ya Bapak bisa kembali bertemu anak-anak Bapak di pagi hari ini. Kita akan mulai belajar kembali ya. Dan tentu hari ini anak-anak ada temannya yang tidak sekolah? Semua hadir ya? Bapak lihat nih semua mejanya lengkap. Hadir ya anak-anak semuanya? AA belum datang Pak. AA belum hadir ya? Baru masuk baik. Pak. Ya Pak. Ya, sekarang sudah lengkap ya di ruangan ini. Baik, anak-anak, kehadiran anak-anak sangat Bapak nanti ya. Jadi kalau tidak hadir nanti Bapak merasa sedih nih. Jadi senang sekali semua sudah hadir. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan pembelajaran, masih ingat nggak anak-anak tepuk semangat kita? Yuk, kita akan lakukan tepuk semangat nih. Masih bisa tepuk semangatnya? Pak. Praktekkan ulang ya. Tepuk semangat. Semangat. Baik, bisa ya dipraktekkan semua. Ayo kita ulangi semua berdiri ya. Tepuk semangat. Semangat. Baik, kalau Bapak bilang semangat pagi, pagi luar biasa. Semangat pagi.
Pagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Baik, aplaus untuk kita semua anak-anak. Baik, senang sekali ya, luar biasa di pagi hari ini. Tentu suasana belajar itu kita buat harus ceria ya, dan semangat, jangan sampai nanti di pagi hari sudah mulai mengantuk nih. Ada yang mulai mengantuk? Tidak ya, Bapak lihat nih semuanya udah siap. Baik, mohon izin anak-anak, Bapak tampilkan tayangan Bapak dulu ya. Ya, sudah tampil ya anak-anak di layar depan ya. Sudah, Pak. Sudah, Baik. Pak. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi tentang antarmuka berbasis grafis ya, atau GUI. Nah, di sini kurang lebih 2 jam pelajaran ke depan, Bapak akan membersamai anak-anak. Semoga kegiatan kita sesuai dengan harapan ya. Nah, anak-anak, jadi kita sudah melakukan tepuk semangat, melakukan presensi, doa. Tentu harapan kita bersama selalu dari awal hingga akhir kita selalu dalam keadaan ceria ya. Tentu nanti kalau ada hal yang kurang ceria, silahkan kita lagi lakukan kegiatan ice breaking supaya anak-anak Bapak selalu tetap dalam keadaan semangat. Nah, anak-anak masih ingat nggak minggu lalu Bapak sudah memberikan materi apa? Ada yang mau angkat tangan? Silakan. Yang masih ingat materi minggu lalu. Ya, ini Ibu Era yang angkat tangan. Masih ingat Ibu Era angkat tangan? Materi minggu lalu ya, Pak? Iya. Apa ya? Dicatat, Pak, sama itu. Adnan, Pak. Oh, Saya baik. lupa, Pak. Lupa, Pak. Nggak ya. nyatet juga. Sama. Jadi anak-anak sekarang ini cepat lupa ya. Kalau nggak salah ada PR, Pak. Oh, ada PR ya Pak Suni. Apa PR-nya? Ada, Itu nggak saya ada. juga belum. Oh, belum. Baik, Bapak rasa nggak ada PR ya, karena Bapak baik hati nggak ngasih PR sekarang. Karena udah 5 hari kerja full day, kasihan anak-anak Pak kasih PR. Ya, baik anak-anak, materi minggu lalu kita sudah membahas tentang berpikir komputasional. Nah, tentu anak-anak sudah membawa buku paket ya. Jadi materi ini berurutan. Kita sudah mempelajari kemarin berpikir komputasional, berbagai kasus berpikir komputasional yang anak-anak sudah lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sangat baik sekali materi ini ya, sangat berguna sekali untuk anak-anak. Nah, anak-anak sebelum ke kegiatan inti, Bapak akan selalu menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yaitu capaian pembelajaran kita anak-anak, karena kita memakai kurikulum merdeka, jadi anak-anak akan menyelesaikan pembelajaran ini dalam satu fase selama 3 tahun. Pada akhir fase D, peserta didik mampu menerapkan praktik baik dalam memanfaatkan aplikasi Surel untuk berkomunikasi, aplikasi Praman untuk pencarian informasi di internet, konten manajemen sistem untuk pengelolaan konten digital, dan memanfaatkan perkakas TIK untuk mendukung pembuatan laporan, presentasi serta analisis dan interpretasi data. Nah, itu capaian selama 3 tahun anak-anak. Adapun tujuan khusus, alur tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menjelaskan antarmuka berbasis grafis dan komponen-komponennya dengan benar. Nanti Bapak akan melakukan penilaian, baik itu penilaian kelompok ataupun penilaian individu. Nah, anak-anak, tujuan spesifik pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi antarmuka grafis dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan komponen-komponen antarmuka grafis dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan fungsi komponen-komponen antarmuka grafis dengan benar. Nah, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya hari ini kita harus capai anak-anak, yaitu mengidentifikasi antarmuka grafis, komponen antarmuka grafis, fungsi komponen antarmuka grafis. Nah, inilah yang kita akan tuntaskan di 2 jam pelajaran ke depan, dan tentu kita akan kemas semenarik mungkin agar anak-anak mudah memahami. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, tentu kita punya kesepakatan dan keyakinan kelas ya kemarin, agar kita sama-sama meyakinkan bahwa proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang pertama kemarin masih ingat anak-anak keyakinan yang kita telah buat?
Silakan Pak Sony, mau membacanya? Yuk, ini keyakinan kelas yang kita udah buat ya, dan jadi kita jadikan patokan setiap kegiatan. Siapa yang mau membacanya kembali? Saya Pak. Ya, silakan Pak Endra. Ya. Kesepakatan atau keyakinan kelas. Yang pertama, mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Yang kedua, rasa aman adalah hak setiap orang. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri sendiri, kelas, dan lingkungan sekolah. Yang keempat, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Yang kelima, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang keenam, saling membantu, berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Baik, terima kasih Pak Endra. Aplaus buat Pak Endra ya, luar biasa sudah membaca kembali keyakinan kesepakatan kelas. Dan tadi kita sudah melakukan ya anak-anak kesepakatan ini. Contohnya tadi mengamalkan ajaran agama. Kita sudah berdoa ya tadi, sangat luar biasa. Rasa aman adalah hak setiap orang. Sudah ya, tidak ada yang membullying ya, tidak ada. Ada yang membullying tadi temannya di pagi hari? Tidak ya, jadi ini mari kita sama-sama ya. Nah, menjaga kebersihan diri sendiri, kelas. Bapak lihat juga kelasnya sudah sangat rapi ya, tidak ada sampah. Ini mencirikan sudah mulai timbul rasa intrinsik anak-anak, kesadaran anak-anak untuk melakukan kebersihan. Senang sekali Bapak melihat kelasnya sangat bersih. Mengikuti perasaan dengan gembira. Nah, ini ada yang sedih nih, seperti yang Bapak lihat tadi, tidak ada ya, ceria sekali mukanya nih. Mudah-mudahan di pelajaran Bapak dan pelajaran lain pun juga ceria ya. Nah, tentu berpikir terbuka, saling menghormati, dan mari anak-anak jadikan keyakinan dan kesepakatan ini sebagai pijakan kita selalu ke depan ya, agar kita mulai menumbuhkan rasa kesadaran diri. Nah, anak-anak masih ingat nggak? Di sini Bapak akan berikan persepsi nih atau pemantik. Pernahkah kalian menggunakan salah satu perangkat lunak aplikasi? Yuk, pernah ya? Ya. Yuk, contohnya apa? Apa yang dirasakan? Contohnya dan apa yang dirasakan ketika menggunakan perangkat lunak tersebut? YouTube Pak, YouTube. YouTube, baik. Endra, YouTube gimana? YouTube ya. Rasanya Microsoft menggunakan Word. YouTube. Berasa senang rasanya Pak, bisa Oh, cari-cari apa itu informasi tentang ayam gitu Pak. Ya, baik. Senang ya. Silakan. Ada yang menggunakan yang lainnya perangkat lunak aplikasi? TikTok, Pak. TikTok, baik. Adnan ya, TikTok. Gimana perasaannya menggunakan TikTok? Senang, Pak, untuk lihat-lihat pelajaran, Pak. Mudah nggak digunakan atau sulit TikToknya? Iya, Pak. Mudah, Pak. Mudah digunakan. Baik. Pelajaran Pak, lihat yang goyang-goyang Pak. Ada Joget-joget ya, Goyang, Pak. ya. Kalau pernah nggak anak-anak menggunakan aplikasi kalkulator di handphonenya? Pernah? Pernah Pak. Nah, kira-kira bermanfaat nggak kalkulatornya nih? Yang dulunya kita harus beli kalkulator ya, sekarang kalkulator digital sudah ada ya di apinya. Siapa yang sudah pakai tadi? Bu Era ya. Saya nggak pakai Pak, pas ada matematika Pak. Matematika baik, sangat berguna ya. Nah itu anak-anak memang benar sekali ya. Ternyata aplikasi-aplikasi yang kalian lihat di handphone dan bahkan aplikasi TikTok tadi itu anak-anak sampaikan itu sangat mempermudah ya, bukan mempersulit ya. Jadi, nah inilah tujuan belajar kita nanti anak-anak, yaitu antarmuka berbasis grafis. Nah, untuk lebih dalam lagi, kita akan melihat sebuah atau membaca ya sebuah artikel anak-anak. Silahkan anak-anak boleh buka classroom-nya. Bapak sudah memposting ya di sana tentang artikel Graphical User Interface GUI, apakah benar dibutuhkan dalam komputer. Nah, silakan anak-anak cek dulu di classroom-nya, silakan. Di sana Bapak sudah memposting artikel, yaitu berupa teks ataupun video ya yang anak-anak bisa tonton. Itu sama ya. Silakan bagi yang ingin menggunakan headset-nya dipersilahkan. Gimana, semua sudah membuka ya di classroom? Sudah berhasil ya, Bapak lihat nih
Semua sudah berhasil. Nah, anak-anak silahkan dibaca. Di sana Bapak sudah memberikan materi atau artikel tentang graphical user interface GUI, apakah benar dibutuhkan dalam komputer. Nah, Bapak berikan waktu kurang lebih 3 menit ya untuk membaca secara individu. Nanti kita akan sama-sama sedikit diskusikan. Kalau ada kendala boleh angkat tangan ya anak-anak, agar Bapak bisa bantu atau anak-anak bisa belajar dengan rekan sejawat di sebelahnya apabila ada kendala. Baik, sudah tidak terasa ya anak-anak sudah membaca, dan kira-kira apa sih yang anak-anak peroleh setelah membaca artikel tadi anak-anak atau video yang anak-anak tonton? Ada yang mau menyampaikan dari inti poin dari artikel yang anak-anak baca? Saya Baik. Pak, saya Pak. Silakan, Adnan. Ya Pak, jadi setelah tadi saya baca bahwa memang graphical user interface itu penting Pak, karena dapat membantu kita untuk mengoperasikan komputer atau laptop Pak. Jadi nggak hanya teks saja, itu sangat membantu bagi kami Pak. Baik, luar biasa Adnan. Applause buat Adnan ya, mantap, keren sekali ya. Adnan sudah mampu mengambil beberapa kalimat atau menyimpulkan ya dari artikel tersebut. Baik, sudah ya semua. Baik, lain Bu Era juga sudah tadi. Terima kasih Bu Era. Baik, lanjut. Nah, anak-anak, jadi Bapak bisa ambil ya poin-poin dari artikel yang anak-anak baca tadi. User interface atau antarmuka pengguna merupakan tampilan visual sebuah produk yang menjadi titik interaksi dan komunikasi pengguna dengan komputer dalam sebuah perangkat. Nah, benar sekali ya, tadi Adnan menyampaikan, mempermudah, dan lain sebagainya. Berikutnya juga ada GUI menggunakan jendela, ikon, dan menu untuk menjalankan perintah, seperti membuka, menghapus, dan memindahkan file. Begitu pula GUI menampilkan objek yang menyampaikan informasi dan mewakili tindakan yang dapat diambil oleh pengguna. Yang berikutnya, tidak seperti sistem operasi basis perintah atau CUI. Nah, atau unik atau Microsoft DOS ya, MS-DOS. Sistem operasi GUI lebih mudah dipelajari dan digunakan karena pengguna tidak perlu mengetahui bahasa pemrograman apapun. Nah, jadi anak-anak yang anak-anak miliki di artikel yang anak-anak pelajari tadi, nah dengan GUI ini Bapak rasa anak-anak tidak perlu mempelajari sintak-sintaknya atau mengetik sesuatu atau program agar menuju ke aplikasi tersebut. Contohnya tadi kan anak-anak mau klik tadi TikTok atau YouTube. Anak-anak nggak usah lagi mengetik YouTube, tinggal klik icon atau gambar YouTube ya yang ada di handphonenya, anak-anak sudah bisa menuju ke YouTube tersebut. Nah, itulah disebut dengan interface ya anak-anak, interface antarmuka yang mempermudah anak-anak langsung menuju ke aplikasi tersebut. Jadi tidak perlu mengcoding dulu atau lain sebagainya. Nah, itulah orientasi awal anak-anak. Tentu kita akan lebih mendalami ini dengan sistem kelompok ya, karena belajar hari ini belajar berpusat pada anak-anak. Artinya anak-anak yang lebih banyak berperan dan menggali sesuatu yang kita akan bahas hari ini. Nah, di sini kita akan belajar dalam kelompok yang terdiri dari 4 hingga 5 orang anak-anak. Nah, di sini Bapak sudah bagi kelompoknya ya. Kenapa Bapak bagi kelompoknya? Bapak menggunakan asesmen diagnostik yang Bapak sudah lakukan sebelumnya. Agar terjadinya setiap kelompok itu heterogen anak-anak, tidak ada yang pinter, kelompok ini pinter semua. Tidak ya, kita sudah ratakan agar anak-anak bisa menjalin hubungan yang baik antar kelompok dan berkolaborasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kelompok 1, Aat Rahmat, Era, Alsani, Sandi. Kelompok 2, Sony, ya. Sony, Dwi, Rizky, dan Arisa. Sudah ya? Ingat nama-nama kelompoknya. Kelompok 3, Adnan, Ari, Endra, Sarya. Nah, ini bagian kelompoknya. Baik. Karena kelompok sudah Bapak bagi, silakan anak-anak duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan membentuk kelompok yang sudah kita bentuk. Baik, kelompok sudah duduk ya semua dengan baik masing-masing kelompoknya. Nah, kita akan lanjut anak-anak.
anak-anak sudah duduk dengan kelompok baik, silahkan anak-anak buka classroom-nya. Bapak sudah menaruh LKPD di classroom dengan nama kelompok 1, 2, dan 3. Silahkan anak-anak buka nama-nama kelompoknya. Di sana anak-anak akan mengerjakan LKPD secara berkolaborasi menggunakan Google Doc ya. Silakan anak-anak berkolaborasi dan pastikan sudah bisa dibuka semuanya. Baik, sudah berhasil ya Bapak lihat dibuka semuanya. Nah, anak-anak bisa melihat LKPD Bapak ya. Silakan LKPD-nya dilihat. Jadi Bapak bukakan LKPD-nya dulu. Nah, ini Bapak tampilkan juga di layar ya LKPD-nya. Nah, anak-anak LKPD-nya ini Bapak sudah siapkan secara Google Doc, secara online. Anak-anak silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, kerjakan di tempat masing-masing ya, karena anak-anak bekerjanya bisa secara online, saling kelihatan nih, saling kolaborasinya dalam mengerjakan ini. Silakan tunjuk ketua kelompoknya siapa ya, buat nama kelompok yang semenarik mungkin, kerjakan secara online dan jangan sampai bentrokan ya. Jadi ini sudah terbiasa bagi anak-anak. Nah, di sini anak-anak silakan baca LKPD-nya, itu materi ajarnya itu berkenalan dengan antarmuka berbasis grafis. Nah, di sana udah ada petunjuk ya anak-anak, silakan dibaca dan dicek, dan nanti anak-anak di sini menggunakan aplikasi kalkulator. Boleh yang ada di HP anak-anak atau di laptopnya, silakan. Nah, silakan diskusikan dengan kelompok, eksekusi ya, hitung apa yang sudah ada pada LKPD ini. Contohnya, 2 tambah 7 tambah 3, silahkan. Gunakan kalkulator yang ada di laptop atau di HP anak-anak. Gimana hasil jawabannya, silahkan. Walaupun anak-anak bisa hitung, gampang ya, dengan angka yang kecil ini masih gampang ya dihitung. Nanti kalau angka yang besar, Bapak rasa perlu waktu yang sangat panjang kalau anak-anak melakukan orek-orek. Tapi kalau pakai kalkulator akan dipermudah. Nah, begitu pula aktivitas 2, aktivitas 3 silakan dikerjakan bersama tim. Apabila ada hal yang kurang dipahami, silakan ditanyakan ya. Jelas anak-anak untuk penyelesaian LKPD-nya? Jelas, Pak. Ya, baik. Terima kasih ya. Silakan Bapak berikan waktu kurang lebih 15 hingga 20 menit ya pengerjaan. Nanti kalau ada hal yang kurang dipahami, silakan tanyakan ke Bapak. Nanti Bapak akan keliling ke setiap kelompok untuk memantau penyelesaian LKPD-nya. Nah, untuk bahan bacaan atau materi, Bapak juga sudah memposting di Classroom ya. Silakan anak-anak lihat, ada di bagian bawahnya, itu ada berupa bahan ajar, yaitu berupa YouTube, link YouTube, berupa media pembelajaran video, ataupun berupa teks tertulis. Silahkan sesuaikan dengan gaya belajar anak-anak, sukanya yang mana mencari referensi, silahkan dimanfaatkan. Baik, tidak terasa ya anak-anak sudah menyelesaikan LKPD-nya, sudah berjalan 20 menit berlalu. Luar biasa anak-anak mengerjakan. Ada yang belum selesai? Bapak lihat semua ini sudah selesai nih. Kelompok 1 sudah. Sudah, Pak. Kelompok 2 sudah juga ya. Kelompok Sony. Kelompok 3 baik. Aplaus buat kita semua dulu ya. Luar biasa, mantap menyelesaikan LKPD-nya ini dengan kolaborasi berdiskusi kelompok. Baik, anak-anak. Sebelum kita lanjut kegiatan mempresentasikan LKPD-nya, Bapak mau mengajak nih ice breaking dulu nih. Bapak lihat nih udah mulai lelah nih rasanya ya, udah mulai capek nih belajar, kurang lebih sudah 1 jam berlalu ini. Gimana, kita mau ice breaking lagi? Siap, ice breaking. Mau. Baik, kita mulai ice breaking lagi nih ya. Ice breaking-nya Bapak akan ajak, pernah mendengar panjang pendek anak-anak? Gimana tuh Pak? Gimana Pak? Belum, baik. Bapak akan contohkan ya. Di sini Bapak ingin melihat konsentrasinya. Boleh di-on-kan mic-nya semua dulu. Nah, ini kan sebenarnya mic-nya nanti kalau selalu. Nah, Bapak akan bilang gini ya. Kalau Bapak bilang cacing, anak-anak gerakan tangannya itu gini. Cacingnya pendek gini.
Nah, cacing itu kan pendek, gitu ya. Nah, kalau Bapak bilang ular, kalian lakukan panjang. Nah, kebalikan, gerakannya kebalikannya. Panjang. Bisa? Bapak ulangi ya, jangan nggak isi tepuk. Nah, kalau Bapak bilang ini, kalau Bapak bilang ular, anak-anak gerakannya panjang. Pendek. Nah, kalau Bapak bilang cacing, pendek. Pendek. Sudah siap? Ya. Kita nyanyi bareng-bareng dulu. Nyanyi ya. Ular, 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 cacing. Ular, 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 cacing. Nanti Bapak akan tunjuk anak-anak. Misalnya Sony, cacing. Ular, Nanti ular, langsung bergerak cacing. tangannya. Ya, sudah siap? Ya, Pak. Ya. Ya. Ya, Pak. Ular, 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 cacing. Ular, 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 cacing. 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 Saria, cacing. Pendek. Baik. Tidak ada suaranya, Pak. Suara tidak keluar, Pak. Hilang suaranya. Hilang suara saya. Suara saya udah kedengaran ya? Sudah. Baik, terima kasih. Ya, mohon maaf. Aplaus untuk kita semua. Silakan boleh duduk kembali ya. Baik, terima kasih anak-anak sudah semangatnya sudah hidup kembali ya. Sudah semakin bersemangat dalam berkegiatan belajar kita hari ini. Baik, Bapak akan lanjutkan anak-anak. Kita akan melakukan kegiatan presentasi hari ini. Silakan siapa kelompok yang mau pertama untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan. Baik, terima kasih kelompok 1. Silakan Pak Ahad. Baik, kelompok 1 akan mempresentasikan ya. Baik, terima kasih plus buat kelompok 1 yang sudah mempresentasikan ya, luar biasa. Makasih, Pak. Ya, luar biasa sudah mempresentasikan dengan baik dan kelompok lain juga sudah menanggapi sangat luar biasa penyelesaian LKPD dalam timnya ya. Baik, Bapak akan lanjutkan. Silakan duduk semuanya anak-anak. Kelompok 3 ya, tadi terakhir sudah selesai mempresentasikan. Baik, nah anak-anak kita sudah mulai ke akhir kegiatan pembelajaran ya. Jadi kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan belajar kita tadi? Baik, yang mau menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita? AA, Pak. AA yang datang terlambat, Pak. Baik, AA tadi kenapa bisa terlambat? Mau menyimpulkan apa belajar kita hari ini? Ya, Bu. Siapa? Ya, silakan Pak AA. Tadi saya telat karena itu, Pak. Angkotnya nggak datang-datang, Pak. Baik. Kesimpulannya hari ini kita sudah belajar beberapa hal. Yang pertama tentang user interface. Terus yang kedua penggunaan aplikasi yang sehari-hari kita pakai, Pak. Itu, Pak. Baik. Terima kasih Ahad. Mari kita beri tepuk salut. Masih ingat? Jempol, jempol, salut. Baik, luar biasa anak-anak Bapak ya. Terima kasih Ahad, sangat baik dan teman-teman yang lainnya juga sudah memberi simpulan juga ya. Nah, Bapak juga akan menyampaikan juga apa yang disampaikan AA tadi benar sekali ya. GUI adalah bentuk antarmuka pengguna dengan menggunakan ikon dan elemen grafis sebagai pengganti perintah berbasis teks yang diketikkan. Yang kedua, GUI menjadi populer karena lebih intuitif, mudah digunakan dan dipelajari daripada model interaksi command line interface ya yang memerlukan perintah yang harus diketik. Nah, inilah perkembangan zaman ya anak-anak. Jadi segala sesuatu itu dipermudah. Jadi anak-anak mungkin lahirnya jadi zaman penuh dengan teknologi. Jadi semuanya serba dipermudah. Nah, anak-anak sebagai penilaian akhir atau asesmen formatif ya. Nah, ini Bapak sudah siapkan kuis ya. Sudah siap untuk mengikuti kuis? Siap ya. Nah, silakan anak-anak buka classroom-nya. Bapak sudah memposting di sana kuis. Ya, silakan bisa menggunakan HP atau laptopnya. Ya, silakan. Baik, sudah berhasil membuka ya.
silakan dikerjakan kuisnya kurang lebih 10 menit ya, materinya tidak begitu banyak soal yang Bapak siapkan. Baik, selamat mengerjakan. Baik, semua sudah selesai mengerjakan ya, luar biasa, sangat baik sekali. Nanti kita akan jadikan evaluasi dari hasil nilainya. Nah, anak-anak, sebagai refleksi pembelajaran hari ini anak-anak juga bisa isi ya, nanti selesai pembelajaran ini, Bapak juga sudah posting di Classroom, silakan diisi ya, jadikan refleksi pembelajaran hari ini untuk pembelajaran kita lebih baik itu dari Bapak sendiri ataupun anak-anak ya. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya yaitu tentang manajemen file dan folder ya. Silakan anak-anak juga sudah boleh belajar secara mandiri, baik itu melalui Classroom yang Bapak udah posting ataupun anak-anak juga bisa berselancar di internet mencari materi tentang materi berikutnya yaitu manajemen file dan folder ya. Silakan di buku paket milik pemerintah juga sudah ada di sana. Silakan dipelajari. Ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak sebelum Bapak akhiri? Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Makasih ya Pak, anak-anak. jelas, Pak. Baik, sudah luar biasa. Senang sekali Bapak mengajar hari ini. Sangat ceria dan bersemangat. Semoga di pertemuan selanjutnya kita juga selalu bersemangat dan ceria ya. Dan tidak ada yang terlambat lagi ya. Tadi Aat terlambat, mudah-mudahan minggu depan tidak ada terlambat lagi. Nah, silakan mari kita akhiri dengan doa. Siapa giliran yang mimpin doa sekarang? Tadi sudah, siapa tadi mimpin? Dia doa. Sekarang silakan. Semua akan belajar menjadi pemimpin ya. Tidak hanya ketua kelas saja. Seperti kesepakatan kita sebelumnya. Silakan sekarang. Dwi ya yang mimpin doa. Silakan Dwi. Baik Pak, buat teman-teman semua, hari ini kita udah belajar, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Terima kasih, Pak. Dwi. Baik anak-anak, Bapak akan akhiri dengan Paramo Santi ya. Om Santi, Santi, Om Santi, Santi. Om. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu kembali. Demikian Bu Era, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Hari dan Bapak Ibu semua. Demikian kegiatan Percicing yang dipresentasikan oleh Pak Hari. Silakan untuk Bapak Ibu yang mau memberikan saran atau sharing, terutama dari Bu Sugi dan Pak Kemah, dipersilakan. Oke, mungkin saya duluan moderator. Sekilas saya lihat Pak Ariantara, tapi tidak full ya tadi saya ganti perangkat. Sudah bagus ya Pak Ariantara, jadi terstruktur penyampaian materinya, kemudian ada beberapa hiburan gitu ya untuk membuat anak-anak tidak jenuh dan memfokuskan kembali pada apa yang dijelaskan. Nah, kemudian tadi sedikit Pak Ariantara, ketika Pak Ariantara meminta guru, anak-anak ya, siswa untuk menarik kesimpulan gitu ya, tadi siswanya sudah menjelaskan kita belajar ini. Nah, ditanya kembali lebih dalam Pak Ariantara, jadi kita sudah belajar GUI gitu ya. Oke, apa itu GUI? Siapa yang bisa menjelaskan lagi? Nah, jadi GUI adalah bla bla bla. Oke, siapa yang bisa menambahkan lagi? Nah, seperti itu ya Pak Ariantara. Bukan hanya tujuan-tujuan pembelajarannya saja yang disampaikan oleh siswa gitu ya, tapi mampukah dia menjelaskan gitu ya, atau misalkan menanyakan contoh kembali. Contohnya apa? Nah, seperti itu ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sugi atas masukannya. Bu Era ada 2 ini. Full screen 1, setengah body 1. Saya kaget ini ya. Ini penampakan dari mana ini? Putus-putus Bu. Iya Bu. Ya. Oke. Ya, silakan Bu Era, mungkin ada teman-teman atau Pak Kemah mohon masukan agar lebih menyempurnakan. Untuk Pak Kemah mungkin atau dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Baik, terima kasih. Untuk Pak Ariantara, saya rasa sudah bagus desain pembelajarannya. Jadi skenario pembelajaran yang dibuat pada
Renaksi itu saya rasa di rencana pembelajarannya sudah dijalankan semua. Tadi saya lihat langkah-langkah pembelajarannya itu sudah tampak semua ya, mulai dari di awal, di pembukaan, inti, jadi pembagian grup itu sudah tampak. Jadi saya seperti apa yang saya harapkan kemarin, sepertinya Pak Nyoman Ariantara sudah mempersiapkannya dengan baik gitu. Jadi saya lihat apa yang saya berikan catatan-catatan kemarin pada teman-teman yang sudah maju kemarin itu sudah dilaksanakan oleh Pak Nyoman Ariantara. Jadi sampai terakhir ya seperti tadi di penarikan kesimpulan, di penutup juga sudah dilaksanakan. Saya rasa tinggal diperbaiki waktunya saja mungkin nanti ya. Nanti kan di pelaksanaan realnya kan Pak Nyoman harus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jam pelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Saya rasa seperti itu saja Pak Nyoman. Terima kasih. Terima kasih Pak Kemah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Silakan untuk bagaimana dikembalikan ke forum, mau dilanjutkan saja atau ada yang masih ingin bertanya Bapak Ibu? Lanjut. Baik, kalau begitu saya persilakan presentasi kegiatan verifikasi yang selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua.